mana di antara paslon yang tiga ini yang siap menegakkan keadilan, itu yang harus kita pilih menurut Al-Quran, karena disuruh menegakkan keadilan. Kemudian yang keempat adalah orang yang siap dalam melaksanakan tugasnya itu, selain orang yang kuat juga harus amanah. Harus apa? Harus amanah, bisa dipercaya. Ini berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Qasas ayat 26. Surat apa? Al-Qasas ayat 26. Di situ ada firman Allah, inna khaira man istajartal qawiyul amin. Qawiyul amin. Ini amin ini memang di akhir ayatnya bunyinya begitu ya. Jadi bukan ngarang-ngarang sendiri. Jadi artinya sungguh orang yang engkau jadikan pekerja itu adalah orang yang kuat juga yang penuh amanah. Jadi syarat yang keberapa? Yang keempat ya, harus orangnya kuat, gagah, ditambah lagi penuh amanah. Itu menurut petunjuk Al-Quran. Yang kelima dalam kaitan dengan harus kita pilih pemimpin menurut Al-Quran adalah orang yang basit fil ilmi wal jism. Ini dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ya, ada firman Allah wazadahu bastatan fil ilmi wal jism. Ini berkaitan dengan kisah Talut dengan Jalut, di mana Jalut raja zalim, Talut alhamdulillah yang adil dan menang. Ini kenapa dia menang? Karena Allah tambahkan, berikan kelebihan bastatan fil ilmi, yakni orang yang luas dan lapang keilmuannya. Wal jismi juga sehat dalam tubuh. Ini isyarat bahwa untuk memilih pemimpin adalah harus orang yang keilmuannya itu betul-betul luas, betul-betul dalam, bahasa Arab bisa, bahasa Inggris juga pandai. Ya, sebab kalau misalnya keilmuannya lemah alias cepek and dangkal, ini kayaknya nggak pantas menjadi pemimpin, apalagi untuk 270 juta. Ini tentunya luar biasa. Sekali-kali mungkin pidato di PBB sana, Perserikatan Bangsa-Bangsa, tentu bahasa katakanlah Inggrisnya harus yang fasih ya. Jadi mana yang di antara paslon yang ada ini yang paling dalam ilmunya dan tubuhnya paling sehat, paling gagah, itulah yang harus kita pilih. Jangan yang udah loyo dan sebagainya, ilmunya lemah, ya pengalamannya cetek, enggak usah dipilih. Tapi harus yang ilmunya dalam, juga tubuhnya sehat. Kemudian yang keenam, ya semuanya 7. Yang keenam ini harus as-sadiqun, orang yang jujur. Ya, di dalam Al-Quran tepatnya surah At-Taubah ayat 119. Surat apa? At-Taubah 119. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Sekali lagi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah, wa kunu ma'as-shadiqin. Ingat, kunu ini adalah fi'il amar dari kun, ya, ketika domir antanya. Kuna ketika domir antuma, kunu ketika domir antum. Berarti kalian harus berada ma'as-shadiqin, beserta orang-orang yang benar, beserta orang-orang yang jujur. Ya, Rasulullah punya sifat sidik, artinya ya jujur. Nah kita juga pilih mana di antara 3 paslon itu yang jujur, bicaranya tidak pelin-pelan, tidak pelantar pelintut, yang betul-betul bisa istiqomah, bisa dipegang. Ya, shadiq bahasa Arab, orang yang benar, orang yang jujur.
Kebalikan sodik adalah kazib, yakni orang yang suka bohong, yang dusta. Ini jangan dipilih. Rasulullah SAW sendiri dalam hadis Bukhari Muslim menyatakan, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Mesti kalian berbuat jujur, karena jujur itu mendorong orang berbuat kebaikan, dan kebaikan mendorong orang masuk ke surga. Lalu Rasulullah menyambung hadisnya tadi dengan wa iyyakum wal kizba fa innal kizba yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar. Dan hati-hati kalian jangan berbuat bohong, karena kebohongan mendorong orang berbuat jahat, dan kejahatan mendorong orang masuk neraka. Nauzubillah min. Maka pilihlah menurut Al-Quran surah At-Taubah ayat 119 tadi, pemimpin-pemimpin kita yang betul-betul jujur, tidak suka bohong. Dan yang terakhir, ini penting sekali, yang terakhir ini luar biasa, yakni terdapat dalam surah Hud, ya, ayat 113. Surat apa? Hud, ya. Ada cucu orang tua kita, Iqbal kan Hud namanya. Ini ayat 113. Di dalam surat Hud ayat 113 ini, tolong camkan bersama-sama supaya selamat dunia akhirat, jangan sampai diazab di api neraka. Bunyi ayatnya, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Yang artinya janganlah kalian cenderung mendukung ilal ladzina zalamu, kepada orang-orang yang berbuat zalim atau curang, fatamassakumun nar, maka kalian akan disentuh oleh api neraka. Nauzubillah min. Jadi Allah Subhanahu wa taala melarang kepada kita. Wala tarkanu, la-nya di sini sepakat ahli tafsir, sepakat ahli bahasa Arab, la-nya itu la nahiyah, bukan la nafiyah. Cirinya apa? Asalnya tarkanuna menjadi dibuang nunnya, tanda jazm. Berarti la-nya itu menjazmkan, yakni laknah. Di dalam Nazm Ibridi dikatakan wajib muhbilah walaupun wajib wala bidallah ta'ala tolak. Jadi dengan wala tarkanu, janganlah kalian cenderung mendukung. Ya, di dalam usul fikih, kaidah usul fikih dikatakan al aslu fin nahyi lit tahrim. Hukum asal dalam larangan adalah haram yang dilarangnya itu. Ya, maka berarti kalau kita mendukung kepada orang-orang yang zalim, siapa saja, apa itu paslon 1 atau 2 atau 3, kalau dia zalim, yakni curang, jangan kita pilih. Karena kalau kita pilih, kata Allah, fatamassakumun nar, berarti kalian akan disentuh oleh api neraka. Luar biasa. Nauzubillah min. Karena saya yakin Bapak dan hadirin semua nggak mau ya digodok di api neraka walaupun sedetik. Maka tentunya kita harus hati-hati ketika memilih pemimpin, jangan sampai ada yang kita pilih ya orang yang curang, yang tidak sesuai dengan petunjuk Allah dalam Al-Quran tadi. Mudah-mudahan dengan 7 ayat Al-Quran yang saya bacakan tadi, Bapak dan hadirin semua menjadi jelas. Dan ketika tanggal 14 nanti, saya harapkan sebagai pribadi muslim dan sekaligus pimpinan majelis ulama, supaya jangan sampai ada yang golput. Kenapa? Karena kalau kita golput, khawatir akan diisi oleh orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak baik, akhirnya kita rugi sendiri. Oleh isi, kita pilih mana yang terbaik, dan yang terbaik tentunya menurut Al-Qur'an, sesuai dengan menurut petunjuk Al-Quran. Jangan misalnya gara-gara tadi NPWP, apa itu NPWP? Nomor piro, wani piro, ya. Jangan gara-gara uang yang cuman mungkin ada 300 atau 500 ribu, akhirnya kita menjadi menderita 5 tahun lamanya gara-gara salah pilih. Nah, oleh karena itu saya berharap mudah-mudahan kita damai, kita aman,
dan tidak boleh kita saling caci maki antara satu dengan yang lain. Tetap persatuan kita jaga dengan baik. Mudah-mudahan nanti lahir pemimpin yang terbaik yang sesuai dengan kehendak Allah dan Rasulnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya kira demikian mengisi kekosongan tadi ya, sesuai dengan amanah guru kita Syekh Iqbal. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf apabila ada kehilapan dan kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.